Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bang Pinjol. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas aspek hukum, tapi kita akan membahas sebuah fakta dan sebuah analisa terkait dengan kebocoran 270 juta data pribadi penduduk di Indonesia. Tetapi sekali lagi, sebelum kita bahas topik kita kali ini, saya selalu mengingatkan Bapak Ibu sekalian, apabila channel saya ini dianggap bermanfaat, bukan hanya buat Bapak Ibu sekalian, tapi masyarakat yang lain juga, maka Bapak Ibu sekalian bisa kemudian mengklik tanda subscribe, membunyikan lonceng, dan memberikan like kepada channel ini. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, di komentar atau ditanggapi, jangan pernah ragu untuk menulis di kolom komentar. Nah, kenapa harus kita angkat isu ini? Karena berdasarkan hasil investigasi saya, berdasarkan hasil penelusuran saya di beberapa status-status Facebook, kemudian di Twitter, kemudian juga di beberapa platform media sosial yang lain, ternyata banyak sekali korban-korban pinjaman online yang mereka tidak meminjam kepada aplikasi dan platform tersebut, tapi namanya muncul, nomor teleponnya bisa diakses dan bisa dihubungi bahwa dia sudah melakukan pinjaman. Dan yang menarik adalah ketika mereka mengklik link atau tautan tersebut, mereka seolah-olah memiliki pinjaman di sana. Nah, bisa jadi bahwa ini terjadi karena adanya kebocoran data sebanyak 270 juta. Dan ini sudah sangat luar biasa sekali sebenarnya menurut saya. Bayangkan, 270 juta itu berarti secara tidak langsung kita bisa katakan itu hampir seluruh warga negara Indonesia datanya bocor, bahkan mungkin sampai anak kecil. Jadi bisa jadi beberapa tahun ke depan anak kita yang tidak tahu apa-apa, dia sudah dewasa, tiba-tiba kemudian orang mengirimkan SMS, mengirimkan WA, kemudian mengatakan bahwa dia memiliki tagihan. Dan ketika diklik oleh anak kita tersebut, ternyata sudah dikondisikan bahwa anak kita memiliki tagihan di salah satu platform pinjaman online. Padahal data-datanya diambil dan dicuri dari 270 juta yang kemudian diperjualbelikan di forum peretas tersebut. Berapa kemudian data pribadi penduduk Indonesia yang kemudian dijual? Kalau kita melihat di berita-berita, mereka menjualnya sebesar $6.000 Amerika Serikat. Sebuah harga yang sangat murah sebenarnya. Bagi orang yang ingin memperoleh keuntungan lebih dari data-data pribadi tersebut. Lalu, data pribadi apa sebenarnya yang diperjualbelikan oleh mereka? Nah, kalau kita membaca berita beberapa hari ini, ya, maka kemudian disebutkan bahwa data pribadi yang kemudian dibocorkan dan dijual di forum hacker atau forum peretas tersebut sebesar 240 MB yang mencakup 270 juta data pribadi rakyat Indonesia. Maka meliputi apa saja? Satu, meliputi NIK-nya atau nomor induk kependudukannya, meliputi nomor handphonenya, meliputi alamatnya, meliputi alamat emailnya, meliputi nomor NPWP-nya, meliputi tempat dan tanggal lahirnya, meliputi jenis kelaminnya, meliputi jumlah tanggungannya, berapa jumlah anak yang kemudian ditanggung oleh dia. Kemudian data-data pribadi yang lainnya. Bahkan si menjemar data itu mengatakan dia memiliki 20 juta dari data pribadi dari 270 juta data yang dia miliki. Dia memiliki lagi 20 juta ini, dia bisa lengkapi dengan foto-foto. Foto-foto pribadi daripada orang yang kemudian dibocorkan datanya tersebut. Bisa jadi fotonya, foto dia bersama keluarga, foto dia kemudian bersama anak istrinya, dan mungkin juga dengan kolega dan rekan kerjanya. Ini semua dibocorkan dan ada di forum peretas atau forum hacker tersebut. Nah, makanya wajar kemudian kalau kemudian ada orang-orang yang kemudian menerima pesan SMS dan pesan WA yang kemudian mengatakan bahwa dia sudah memiliki tagihan atau pernah melakukan pinjaman di salah satu platform pinjaman online, tentu saja yang ilegal. Kenapa? Karena tadi data ini diperjualbelikan dan sudah bocor. Nah, buat Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dengan adanya berita ini bisa menjadi salah satu argumentasi atau kemudian salah satu cara kita menjelaskan terkait proses sebar data yang dilakukan oleh oknum-oknum debt collector atau kemudian platform-platform pinjaman online yang ilegal. Kita bisa katakan kepada kontak-kontak kita, jangankan data saya pribadi, data bapak juga sudah pasti, atau data ibu juga, atau data saudara-saudaraku juga, atau data kamu juga, atau data-data kita semua juga bisa jadi ternyata
sudah disebar oleh mereka. Cuma kita tidak. Maka dengan adanya berita ini, kita harus mempersiapkan ini disampaikan. Khawatir ternyata data kita disebar dan kemudian kita menjadi korban selanjutnya dari jebakan dan jeratan pinjaman online atau perbuatan-perbuatan kejahatan dunia maya lainnya. Nah, tersebarnya 270 juta data pribadi warga negara Indonesia ini potensi disalahgunakan, tadi saya katakan, bisa dengan melalui pinjaman online atau modus-modus kejahatan dunia maya lainnya. Ini yang harus kemudian Bapak Ibu jelaskan kepada orang-orang yang menjadi target dari sebar data Bapak Ibu sekalian. Ini nyata. Dari mana kemudian data ini kemudian bisa diambil dan kemudian tersebar di forum peratas tersebut, hal-hal inilah yang kemudian harus kemudian kita tunggu lagi klarifikasinya sampai sejauh apa. Tapi intinya ini merupakan sebuah musibah buat kita semua. Jadi bisa jadi ternyata orang-orang yang kemarin saya katakan dalam salah satu video saya menjadi korban kejahatan di dunia maya dengan metode phishing atau kemudian mengambil atau mencuri data pribadi, ternyata sebenarnya datanya sudah terlebih dahulu dicuri. Hanya saja kemudian si platform pinjaman online atau kemudian para pelaku dunia kejahatan di dunia maya ini ternyata kemudian berusaha kemudian mengambil step terakhir atau langkah terakhir agar kemudian kita terjebak. Jadi data kita sudah dimiliki oleh dia, kemudian dia blast. Karena gini prinsipnya sederhana. Dari mana dia tahu nomor handphone kita? Kalau kemudian dia tidak punya data terkait dengan nomor handphone kita. Kemudian data ini di blast, masuk ke dalam kemudian handphone kita, kemudian diklik oleh kita, seolah-olah kita meminta persetujuan meminjam sesuatu dari platform pinjaman online tersebut. Tapi data sudah dipegang sama mereka. Nah, kemudian muncul tagihan, padahal kita tidak pernah meminjam dari pinjaman online tersebut. Yang akhirnya kemudian ini diancam, ditekan, akhirnya kemudian mereka panik, mereka kalut, mereka penuhi keinginan dengan cara seperti apa? Karena khawatir data pribadinya sudah disebar, maka kemudian mereka berusaha untuk meminjam di platform pinjaman online lain. Akhirnya kemudian yang terjadi adalah gali lubang dan tutup lubang. Baik, terakhir Bapak Ibu sekalian, dari saya, dengan bocornya atau diperjualbelikannya 270 juta data penduduk Indonesia, maka bagi saya pribadi tidak ada yang aman dari modus kejahatan di dunia maya saat ini. Maka beritahulah kepada teman-teman Anda bahwa potensi mereka kemudian datanya disalahgunakan itu sangat besar. Sekali lagi, ingat, jangan pernah mengklik sembarang tautan yang kemudian masuk ke dalam handphone Anda. Berhati-hati dalam kemudian berselancar di dunia maya. Apabila data Anda kemudian disebarluaskan tanpa izin Anda, kemudian dimanipulasi sedemikian rupa, bahkan kemudian menjadi korban dari intimidasi, pengancaman, dan lain sebagainya, maka tidak bisa tidak, solusinya harus melapor ke pihak berwajib dan meminta perlindungan terkait dengan data pribadi Anda yang telah disalahgunakan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, demikian topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.